Sudah lama tidak bertemu, tapi kamu semakin cantik. Iya. Siapa pria ini? Tak perlu perkenalan. Biar saya perkenalkan. Ini pacar saya, Zhao dan Kiao. Halo, semuanya. Kerja keras. Selamat. Pertemuan pertama. Semoga kalian berdua rukun 100 tahun. Cepat punya anak. Terima kasih, Tuan Zhao. Tuan Zhao sudah datang. Kenapa tidak bilang duluan? Ketua tahu pasti marahin kami. Ini kan cuma pernikahan biasa. Harus lapor ke kamu juga. Buka. Masuk saja. Apa identitas Tuan Zhao? Sombong banget. Anak muda, dia punya kualifikasi buat sombong. Oh iya. Kenapa kalian berdua tidak bilang dari tadi? Kalau tahu kalian temannya Tuan Zhao. Hotel kami pasti kasih diskon besar. Dan soal layanan, juga bakal pakai spesifikasi high-end. Tidak. Itu dia. Latar belakangnya apa? Dia adalah pewaris Blue Bridge International kami. Temani. Dia pewaris Blue Bridge International. Putra satu-satunya dari legenda wanita besi bisnis Liu Lanzi. Ganteng banget. Standar anak orang kaya. Iya, aku juga dengar dia perantauan pulang. Lihat karismanya. Beneran beda. Keren banget. Gak heran laris di grup WeChat. Bilang apa pengusaha muda. Ini keren banget. Sekarang dia bisa kirim. Papan Blue Bridge International ini cukup besar. Pokoknya kamu harus 2 miliar. Hidup luar biasa. Aku 500.000 aja susah dapetnya. Kamu. Siapa yang sangka Ningsin sekarang langsung bisa dapat 2 miliar? Ini adalah berkah di balik musibah. Sekarang Ningsin benar-benar berhasil melompat dari rendah dan tinggi dan menjadi bisnis kelas. Kita hampir sampai. Ayo masuk. Silakan duduk. Oke, semoga hari ini menyenangkan. Bukan? Ayo masuk. Para tamu sudah menunggu. Ketua, oh tidak. Ada apa ini? Sangat panik seperti kiamat akan datang. Dan Bridge sudah datang. Di mana dia? Oh, dia ada di hotel untuk pernikahan. Dia tidak memberitahu. Apakah dia tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di pintu Blue Bridge International? Pernikahan penting apa sih? Sampai dia mau melanggar janjinya. Pernikahan mantan pacar Ningsin. Dan apa lagi? Cepat ceritakan. Dia hadir di sana sebagai pacar Ningsin. Pacar apa? Ternyata gadis kecil Ningsin ini cukup hebat. Tidak heran dia menolak godaan Feng Jingyao. Ternyata targetnya adalah sarang saya Liu Lanzi. Pergi panggilkan Ningsin ke sini. Ini ketua. Kapan ini dimulai? Kamu dan dia. Kapan kamu mulai berpacaran? Ketua. Saya sebenarnya baru saja masuk ke hotel. Saya baru tahu kalau Zhao dan Kiao adalah putra Anda. Saya bertanya, kapan kamu mulai berpacaran dengannya? Begini ceritanya. Saya minta dia jadi pacar saya kemarin. Hari ini kita menghadiri pernikahan temanku. Kamu menolak lamaran Feng Jingyao karena dia. Karena kamu sudah menimbang semuanya. Menurutmu Zhao dan Kiao lebih berharga daripada Feng Jingyao? Dia bisa memberimu apa yang kamu inginkan, kan?
Tidak seperti itu. Ketua, percayalah padaku. Lebih baik saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Zhao dan Qiao adalah putra saya. Putra satu-satunya saya. Dia akan mewarisi segalanya dari Blue Bridge International nanti. Apa yang kamu perdebatkan dengan saya? Kekayaan keluarga, karakter atau kemampuan? Ketua, Anda sungguh salah paham. Tuan Zhao, dia berpura-pura jadi pasangan dengan saya hanya untuk membantu saya. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Saya dengar semua yang kamu katakan. Apa akan terjadi lagi? Tuan Zhao, Anda datang tepat waktu. Tolong jelaskan pada ketua. Kami hanya pasangan palsu. Benar atau salah? Itu urusan saya sendiri. Tak perlu jelaskan pada siapapun. Pergi. Berdiri. Siapapun. Siapa saya? Saya ibumu. Ah, Tuan Zhao. Tolong jelaskan. Kami bukan pacar sungguhan. Ketua Liu mendengarnya jelas. Ya, Ningxin adalah pacar saya. Ma, dan Qiao bikin kamu bertengkar dengan ibumu. Jangan khawatir. Beginilah cara Liu Lanzi dan saya berhubungan. Dia punya keinginan kontrol yang kuat. Jangan takut padanya. Kalau saya kasih kamu sepatu kecil, bilang langsung pada saya. Tidak, saya cuma pegawai. Dia takkan perhatikan saya. Saya buru-buru tadi. Buat kesal dia. Bohong kalau kamu pacar saya. Ya, lumayan seru hari ini. Pertama kamu main sebagai pacar saya. Sekarang giliran saya main sebagai pacarmu. Tapi tidak apa-apa, adil semua orang. Bagaimanapun, terima kasih sudah bantu saya. Sama-sama. Kacang merah dalam masalah. Bagaimana lubang pohon bisa berdiam diri? Kamu sebaiknya pergi. Aku menginap di hotel ini. Oke. Ketua Liu, dengarkan baik-baik. Ya, Ningxin adalah pacarku. Bukankah bagus kalau dia benar-benar pacarku? Anggur ini agak menjijikkan. Sekarang tidur.
pertemuan pertama. Semoga kalian berdua rukun 100 tahun. Cepat punya anak. Hidup luar biasa. 500.000 saja, aku tak bisa keluarkan. Siapa sangka sekarang hatiku langsung menuju 2 miliar. Pembayaran ponsel boleh. Jalan layang? Maaf, sepertinya aku terlambat. Oh tidak. Tidak, aku yang datang lebih awal. Aku selalu terbiasa datang sedikit lebih awal. Oh, di dahimu. Sedikit berkeringat. Terima kasih. Hari ini kita nonton apa? Film ini salah satu film Hong Kong favoritmu. Tebak apa? Film lama sekali. Ini ratusan tahun lalu. Masih nonton? Hei, 2046. Favoritku. Ayo masuk. Ayo. Di atasnya, aku belajar sesuatu. Selama kamu tidak menyerah, kamu akan selalu punya kesempatan. Aku punya film favorit pasanganmu. Cukup sudah ngemilnya. Camilan ini tinggi kalori. Baiklah, gerbang SD favoritmu. Jenis camilan yang dijual di koperasi? Semua yang kamu katakan sudah kamu lupakan. Aku memang suka. Saya sangat tersentuh. Aku datang nonton film, kamu bawa banyak makanan enak. Banyak film penting lainnya. Dan tahu nggak? Dulu kupikir rasa melisol agak aneh. Ayolah, makan melisol untuk mengikis coklat di luarnya. Pasta malt itu intinya. Ya, enak banget. Waktu kecil, ibuku sibuk kerja sampai nggak sempat masak buatku. Selalu lemparin aku segudang camilan kecil. Waktu itu aku mau muntah. Aku bersumpah nggak akan jajan lagi seumur hidup. Tapi sekarang kamu bisa makan apa aja. Aku kangen jadi anak kecil. Kamu nggak makan. Jelaskan kamu pakai sarung tangan hitam seharian.
Sudah terbiasa. Karena cinta terlarang. Hatio Muyun sudah lama tersegel di tahun 2046 lalu. Kamu nggak berpikir begitu? Aku terus bilang Gong Li yang jadi pemeran utama. Tapi dia cuma syuting beberapa adegan. Tapi nggak apa-apa. Orang Jepang itu pasti Gu Village, kan? Dia ganteng banget. Bukannya kamu bilang paling suka film ini? Ini memang film favoritku. Sudah lama nggak nonton, agak lupa. Halo. Pak Sao, kami sudah hubungi pengacara. Kami juga hubungi beberapa perusahaan besar. Buru-buru mau ganti kontrak kerjasama sementara. Sepertinya agak sulit. Oke, ngerti. Terima kasih. Semangat. Dan Kiang, ada apa? Ada yang mau kamu ceritain? Ingat teman kerjaku dari restoran barat waktu itu? Ingat kejadiannya. Karena kesalahan sepele dia. Bos urusannya terseret ke situasi yang sangat berbahaya. Parah nggak? Sebenarnya dia selalu berkinerja baik, kerja rajin, kepribadian ceria. Tapi bikin kesalahan sepele gitu. Ini tidak masuk akal. Mungkin dia sedang menghadapi masalah pribadi yang sulit. Apa? Tidak ada apa-apa. Sungguhan. Meskipun kamu sudah memberitahu saya begitu banyak rahasia. Setelah bertemu langsung dengan orang aslinya, saya benar-benar tidak merasakan bahwa itu adalah orang yang sama. Apa bedanya? Kamu membuat orang merasa sangat ceria dan ekspresif di dunia maya. Tapi nyatanya kamu sangat rasional. Tidak masalah. Yang penting, versi mana yang kamu sukai? Orang bisa saja memiliki kepribadian ganda. Kamu dan saya tidak terkecuali. Siapa dirimu yang sebenarnya? Waktu akan memberimu jawabannya. Pameran perhiasan Tuan Feng kali ini sangat inovatif dan sangat berhasil. Dulu, pameran perhiasan selalu didominasi oleh supermodel untuk menonjolkan kemewahan dan keindahan perhiasan. Bagaimana perusahaan kamu bisa punya ide seperti ini kali ini? Edward Jewelry. Ini adalah pameran perhiasan pertama yang diadakan di daratan Tiongkok. Jadi tentu saja kita harus mencari cara lain untuk menunjukkan betapa pentingnya pasar ini bagi kami. Pameran perhiasan ini sangat berhasil. Hal pertama yang ingin saya syukuri adalah manajer kami Liu Lan. Ketua Liu, silakan ceritakan tentang ide tema pameran perhiasan kali ini. Kali ini, tim kreatif terbaik kami sudah membuat desain yang benar-benar baru, dengan konsep yang benar-benar baru, untuk menafsirkan Edward Jewelry. Halo Tuan Wang. Terima kasih banyak. Konferensi ini sangat sukses. Tapi, Departemen Perencanaan Blue Bridge International, menurut saya kamu terlalu hebat untuk berada di sana. Saya akan segera mendirikan perusahaan manajemen baru.
Saya sangat menantikan kamu bergabung. Tuan Feng, kamu terlalu baik. Jangan buru-buru menjawab. Ini adalah keputusan penting. Halo rekan-rekan. Pertama-tama, selamat atas keberhasilan penuh pameran perhiasan kami. Bulan ini, Departemen Perencanaan kami akan menaikkan bonus sebesar 20%. Ketua kami juga memberi pujian khusus untuk tim kedua kami. Ketua akan mengeluarkan dana ketua. Beri kredit tambahan untuk grup kedua. Perusahaan memberiku bonus yang cukup besar. Kamu ada waktu? Aku traktir kamu foie gras. Kapan kacang merah jadi mewah? Foie gras. Bukannya rebusan atau sate? Aku traktir kamu pas pulang dari dinas. Ketuasan dari grup hotel kamu buat janji. Negosiasi urusan pemesanan. Jam 11, Presiden Asosiasi Golf Minggu. Untuk bahas Blue Bridge Golf Club. Turnamen golf elite. Lalu makan siang. Jam 1.30 siang. Temu Direktur baru Dinas Pariwisata Provinsi. Jam 4, tiba di bandara dan berangkat ke Beijing. Ketua tidak istirahat dengan baik tadi malam. Waktu tidak memaafkan. Wanita seusiaku, kamu harus habiskan tahun-tahunmu di rumah. Tinggalkan industri untuk anak-anakmu urus. Bawa anak cucu di rumah. Oh, sayang sekali anakku yang tidak memuaskan. Kamu hampir 40. Ah, temu pria yang baik padamu. Cepat nikahkan dirimu. Wanita kerja sendiri di luar. Benar-benar bukan hari yang baik. Hei ketua, elevator datang. Ada apa dengan Feng Jingyao belakangan ini? Dia masih punya pikiran yang salah. Aku ingin rekrut dia ke Edward, perusahaan manajemen merek yang baru didirikan. Dia tergoda. Tidak. Pameran perhiasan telah selesai sementara. Ningsin tidak lagi bertanggung jawab atas urusan terkait, termasuk kepala rumah tangga. Baik, kamu beritahu SDM. Tiao Ningsin Lai kantor ketua. Kamu juga butuh asisten. Saat dia datang, dia bisa bantu kamu bagi beberapa kesibukan. Apakah ketua? Kakak sulung. Ada apa hari ini? Kok semuanya ada di sini? Kak Xiao Xia. Kebetulan banget. Untung aku bawa piring dan sumpit ekstra. Aku hitung jari deh. Kakak sulung datang nih. Cepat banget kerjanya. Segitu cepat? Suami istri. Laba-laba gimana? Iya. Segera, Oke. jangan diminum. Oke, paham. Untuk merayakan pembukaan toko di studio kita, Bersulang. Hei, gimana kabar kalian berdua? Sangat baik. Sejak kita pindah ke sini, dua ibu-ibu bawa makanan ke sini tiap hari. Dia maksa aku makan kambing waktu itu. Istri makan kura-kura. Kita berdua khawatir. Dia juga bikin orang lain tersinggung. Dewa lapar dan burung gereja buta. Kang Tikus Dateng bawa dua saudara. Udah habis dimakan. Habis makan, ibu-ibunya pada pucat. Dan tahu nggak kenapa? Dia kasihan. Hahaha, sebahagia apa kalian berdua? Orang tua dari kedua belah pihak sayang banget sama kalian. Kak, kapan pindah tinggal?
Kamu pindah masuk? Bisa nggak ibu kita juga bagi perhatiannya? Masa sih kakak mau balik? Dia sekarang tinggal di Hotel Bintang 5. Beneran? Sebenarnya, aku lagi mikir buat pindah balik ke rumah. Soalnya perusahaan mutasi kerjaku. Aku sekarang kerja untuk ketua. Makanya, siapa belakangan ini? Aku baru balik dari dinas sama Pak Zhao hari ini. Kalian berdua dinas? Oke. Kamu tidak akan bilang soal identitasmu, kan? Tidak. 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 Hei, apa sih Tuan Sao? Apa sih netizen? Apa sih mau ekspos? Kenapa aku nggak ngerti? Jangan khawatirin anak-anak, cepat makan. Ayo makan. Ayo makan, sini, sini, sini. Makan, makan, makan. Wah, masakan ini kelihatan enak. Iya, Hei, Xiaode. Kamu suka apa dari Ziwan? Bisa nikah sama istri sebaik kamu. Masaknya juga enak. Perangainya baik. aku juga nggak ngerti. Biar aku pikir dulu. Aku juga nggak ngerti. Hahaha, kenapa? Kalian berdua nggak kenal aku sama sekali. Aku punya banyak kelebihan. Nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Itu semua kekurangan. Tapi aku punya hati yang sayang istri. Kamu juga pinter ngomong manis. Hahaha, Cie, manis banget. Kalian berdua beneran. makan ini. Aku ada sayur. Oke, oke, oke. Kamu bilang, gembala sapi dan gadis penenun cuma ketemu setahun sekali. Tapi janji cinta mereka bisa dijaga. Nggak pernah pisah. Tapi orang zaman sekarang gimana? Udah punya Kiki, email, WeChat. Punya HP? Bisa ketemu tiap hari, kontak kapan aja. Tapi hubungan pacaran malah rapuh banget. Jadi, cinta itu bukan soal jarak, tapi soal hati. Makasih. Tolong aku satu hal lagi. Aku mau pakai identitas Huang Yaodou kamu sebentar. Kamu lihat ada beberapa urusan kerja yang mau aku tanyain ke Zhao dan Kiao. Jangan khawatir, identitas ini bakal aku kembalikan cepet. Nanti aku jelasin ke dia. Oke deh. Tuan Treho, besok ketemu lagi ya. Oke. Sampai besok.
Hai, kakak Sin hari ini pakaiannya santai banget ya. Pacar suka aku pakai yang santai-santai aja. Dengar-dengar kamu lagi deket sama anaknya Ketua Liu? Bener nggak? Dari siapa dengerinnya? Waktu itu kamu datang ke hotel buat nikahan teman. Tapi dia masuk bareng gandengan tangan. Ini berita heboh tuh. Siapa sih yang nggak tahu sekarang? Seluruh kantor pada tahu. Kak Sin, katanya pacaran sama orang tajir itu nggak cuma manja-manja doang. Kadang harus bandel dan sedikit nakal. Orang kaya suka yang kayak gitu. Kepribadiannya unik. Iya bener sih. Itu kan di sinetron-sinetron. Nanti kamu jadi terlalu gosip deh. Apa maksudnya? Kamu kan dari Public International. Jangan lupa ingetin ibuku. Semoga nenek-neneknya banyak yang jagain. Oke, aku duluan ya. Dah. Sampai jumpa. Rank yang tadi nunggu lama ya? Ah, untung aku juga baru datang. Harusnya bikin kamu nunggu lebih lama lagi. Laki-laki emang tugasnya nungguin cewek sih. Kamu kenapa hari ini? Jarang lihat kamu seneng banget gini. Danbridge, sebentar. Ayo makan western food. Kapan sih Red Bean berubah selera jadi suka western food? Mau rayain bonus yang aku bagiin hari ini dong? Aku nggak bisa makan tulang-tulangan kayak kamu. Oh gitu. Danbridge, kayaknya kita udah ketemu di dunia nyata. Kamu masih panggil aku teman online? Aneh banget sih. Ya udah gitu aja. Cepat-cepat keluar dari dunia maya. Kenalan lagi. Bapak Yo Dekiang, nama saya Ningsin. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Oke, mulai sekarang. Aku tidak akan memanggilmu kaca merah lagi. Aku suruh kamu bersabar. Ini ada pesan hiburan. Bakal bikin semua anak muda seni dan sastra tergila-gila. Band kecil Bandar Udara aku mau datang ke kota kita buat konser. Para penggemar band kecil Bandar Udara, kalian siap? Cepetan beli tiketnya. Ya ampun, akhirnya hari ini tiba. Pak Lubang Pohon, ada kabar baik buat kamu. Band kecil Bandar Udara mau datang. Siapa yang curi lubang pohon aku? Zhao dan Qiao Lingxin. Mulai sekarang, siapa lagi yang mau berbagi suka duka sama aku? Apa kacang merah beneran penting buat lubang pohon? Mungkin cuma nama layar doang. Orang asli di belakangnya nggak penting sama sekali buat lubang pohon. Termasuk suka dukanya, detak jantung dan gejolaknya. Terus lubang pohon buat kacang merah gimana? Zhao dan Qiao lawan Ningxia gimana? Penting nggak sih? Kalau nggak, kenapa dia pergi sama orang lain? Aku bakal kesepian. Makasih banyak banget ya, Jembatan Tunggal. Makasih udah setuju jadi pacar palsu aku cepetan. Biar aku selamatkan muka di pernikahan. Gampang kok. Ya benar. Kamu bilang waktu itu perusahaan kena krisis terus beresin? Iya. Udah beres semua. Kadang aku ngerasa capek banget. Jadi aku sesekali curhat sama kamu. Itu saat aku paling ringan dan bahagia. Setiap hari pulang. Aku capek banget. Oke. Jangan bahas kerjaan. Mending bahas film. Musik dan rahasia masing-masing. Dan Qiao sebenarnya. Kita bisa bawa kebahagiaan ini. Dan gampang buat lanjutin. Tentu aja syaratnya. Kamu harus belajar dari dunia yang gak nyata. Kembali ke kehidupan nyata. Beberapa hari lalu aku pergi ke bar musik. Aku dengar lagu Perfect Day. Kebetulan banget. Kamu suka bar musik? Menurutku terlalu berisik. Aku gak terlalu suka. Aku bilang, Perfect Day, masih ada yang ingat lagu lama ini. Bagaimana bilangnya? Rindu masa lalu.
Menurutku ini tren. Muncul tiap beberapa tahun. Kamu nggak suka musik seperti ini? Oh iya. Dan Bridge. Aku lupa kasih tahu sesuatu yang penting banget. Sekarang aku udah dipindah ke kantor ketua. Kamu bilang takdir antar orang itu nggak terlalu indah? Aku pasti bakal berusaha sekuat tenaga ini. Dapat persetujuan ketua secepat mungkin. Persetujuannya segitu penting? Pasti. Dia bukan cuma ketuaku. Tapi begini. Dia juga ibumu. Dan Kiao, jujur aja. Kamu lebih suka aku di dunia maya? Atau aku di kehidupan nyata? Di dunia maya. Kamu bikin kesan padaku seperti api. Seperti cewek konyol lagi. Aku semangat banget sama dunia ini. Tapi di kenyataan kamu lebih rasional. Juga lebih intelek dan lebih mandiri. Kamu harus tahu, tekanan di kehidupan nyata terlalu banyak. Persaingannya terlalu ketat. Walaupun aku gadis kecil di hati. Gak ada jalan lain. Aku selalu harus sembunyikan diri dengan penampilan kuat. Meski di hati aku masih gadis kecil. Oke, mungkin. Aku belum sepenuhnya cocokkan kamu dengan kacang merah. Aku percaya setelah beberapa waktu, kamu pasti bakal kenal aku yang sebenarnya. Dan Bridge? Jing Yao, kebetulan banget. Ketemu lagi. Nona Ning juga di sini? Kamu anak online ya? Saya, Tuan Feng dan Kiao. Sekarang ini bukan hanya soal para netizen. Oh. Ini sangat romantis. Hai. Dan kami sedang mengurus itu. Baiklah, selamat. Nona dan Kyongni adalah gadis yang baik. Bagus. Tapi aku harus memperingatkanmu. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan biarkan emosi masa lalu menahanmu. Benarkah? Aku yang sudah pergi dulu. Oke. Tuan dan Kiao Fen, aku sedang bicara tentang lepas dari bayangan masa lalu. Apa maksudmu? Dan Kiao, aku benar-benar ingin tahu. Tuan Treho, bukankah seharusnya kamu tidak menyimpan rahasia apapun dari Red Beans? Maaf, aku tidak bisa mengantarmu hari ini. Baiklah, aku akan menurunkanmu di sini. Naik taksi sendiri saja. Kiao, apa yang terjadi padamu? Aku peduli padamu. Aku ingin kamu memberitahuku semua ketidakbahagiaanmu. Aku bisa berbagi itu denganmu. Apakah itu salah? Maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Kakak, datang selambat ini? Jadi, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku tidak bisa datang menemuimu. Aku tadinya berencana tinggal bersamamu hari ini. Itu sungguh bagus. Kenapa kamu belum tidur selarut ini? Oh, aku kebetulan mengambil beberapa foto. Saya mau berinformasi, membersihkan data. Ngomong-ngomong, Xiao Xia, dulu kamu sering ngobrol dengan Tuan Shudong. Apakah kamu pernah menanyai sejarah hubungan masa lalunya? Tidak. Kenapa kamu bertanya ini? Ah, makan malam bersamanya hari ini. Dia yang bicara soal itu. Aku tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Apakah kamu sudah bertemu dia hari ini? Oke. Utamanya untuk berterima kasih padanya karena sudah berpura-pura jadi pacarku dulu. Jadi aku ajak dia makan malam. Xiao Xia, kalian ngobrolin apa aja sebelumnya?
bahas film lah, musik, dan sebagainya. Jujur, kamu suka nggak sama dia? Yah, baik itu Tuan Shudong atau Zhao dan Kiao. Katakan. Sebenarnya, aku cukup bergantung padanya. Baik hal yang menyenangkan maupun sedih. Aku selalu bagi sama dia. Dia orang yang paling paham aku. Segala rahasia akan kuberitahu dia. Tapi, waktu aku tahu Zhao dan Kiao itu Tuan Shudong, kamu beneran bikin aku kaget. Karena Tuan Shudong itu orangnya hangat banget. Tapi Zhao dan Kiao dingin. Tapi setelah lama kenal, aku baru sadar. Zhao dan Kiao yang asli. Sama persis kayak Tuan Shudong. Jadi tetap teman aja? Kamu suka atau enggak? Ah, Kak, kenapa nanya gitu? Aku nggak tahu mau bilang apa. Kayaknya aku suka dia. Apalagi setelah beberapa waktu ini. Kontak, aku makin suka sama dia. Jadi, Xiao Xia, aku butuh kamu terus kasih identitas Hong Xiaodo. Sama kasih akun dan password app-nya. Biar aku lebih kenal dia. Kak, perasaan itu bukan main-main. Gimana bisa bilang lepaskan aja? Sudah kupikirkan. Selama ini, terlalu banyak waktu terbuang. Terlalu banyak masa muda di Suiran. Aku nggak peduli dia miskin. Aku nggak peduli dia nggak punya skill. Tapi apa yang terjadi? Aku dapat apa? Daripada kayak gini, mending cari yang punya kondisi keluarga bagus. Setelah nikah, menikahi pria yang bikin semua orang iri. Sampai sekarang, Zhao dan Kiao pilihan terbaik. Jadi, Xiao Xia, kamu harus mendukungku. Kakak, kamu benar-benar suka dia? Aku suka. Dia suka kamu? Aku belum yakin. Tapi nanti akan jadi. Kakak, aku ceritakan banyak rahasia padanya. Rahasia-rahasia ini milikku. Kamu boleh ambil hidupku. Bawa rahasiaku bersamamu. Apa hubungannya dengan hidup? Aku hanya butuh catatan obrolanmu. Bagaimana kalau begini? Aku bisa kenal dia lebih baik. Juga buat dia percaya padaku lebih cepat. Lalu kenapa? Kak, aku tahu kena pukulan berat. Tapi ini juga penting bagiku. Dan tahukah kamu? Aku tak mau bilang mau keluar jalan-jalan. Xiao Xia. Wang Lu, kamu cinta aku? Aku tahu kamu selalu suka aku selama ini. Tapi aku orang tak punya. Tak punya rumah atau mobil. Aku juga tak bisa beri pernikahan indah. Tapi selama kamu mau, kita bisa ke pernikahan sekarang. Wang Lulu, maukah kau menikah denganku? Izinkan aku perkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Kiao. Halo. Ah, selamat-selamat. Semoga kalian rukun 100 tahun. Cepat punya anak. Bagaimana membawa luka dan ingatan memalukan. Tapi mulai lagi seperti orang baru. Tuan Lubang Pohon, selamat malam. Dan pertanyaanku hari ini adalah, dalam hidup tanpa tombol reset, bagaimana kita bisa mulai lagi?
Aku rasa aku suka dia. Cui Xiaoxia. Aku butuh kamu terus beri identitas Hong Xiaodo. Lebih baik aku cari kondisi ekonomi lebih baik. Setelah menikah, pria yang buat semua iri menikah. Sejauh ini, Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaik. Jadi Xiaoxia, kamu harus mendukungku. Tuan Lubang Pohon. Kembang api di dunia. Berapa banyak kesalahan polos yang akan terjadi? Bagaimana aku bisa menghilangkan kesedihan dari hatiku? Kamu bisa melihat ke bulan. Lihat dan lupakan. Kacang Adzuki. Jarak terjauh di dunia. Bukan cinta, bukan benci. Mereka adalah orang yang dikenal. Perlahan menjadi asing. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan mewawancaraimu. Apa kamu pikir kamu baru saja membuatku menangis? Sekarang biar aku membantu. Merasa malu. Tapi aku punya hal lain yang harus dilakukan. Ini perintah. Bukan untuk berdiskusi denganmu. Tidak, tapi ingat. Baiklah, jual diri saja. Zhao kupas kulitnya. Maaf. Lebih keras. Ningxia. Aku ingin minta maaf padamu. Aku masih ingin kamu kembali bekerja dengan Mary. Jangan berani-berani. Terus kenapa? Hei, Aku punya teleponnya. halo, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan memberimu makan. Tinggalkan aku sendiri. Berikan aku payungnya. Tuan Lubang Pohon. Selamat tinggal. Tuan Lubang Pohon. Selamat tinggal. Aku sudah memikirkannya. Selama bertahun-tahun ini, aku menyanyiakan terlalu banyak waktu. Terlalu banyak masa muda di Suiran. Aku tidak peduli jika dia miskin. Aku tidak peduli jika dia tidak punya keterampilan. Tapi apa yang terjadi? Aku tidak mendapatkan apa-apa. Daripada kata-kata seperti ini, lebih baik aku cari keluarga dengan kondisi bagus. Setelah menikah, pria yang bikin semua orang iri padaku menikah. Sejauh ini, Zhao dan Qiao pilihan terbaik. Jadi Xiao, kamu harus dukung aku. Sister Episode 2046. Makasih Xiaoxia, sayang kamu. Kamu datangi aku pagi-pagi karena kasih tahu ini. Kayaknya kamu mikirnya kebanyakan. Virtual dan realita memang beda. Aku cuma rasa dia beda sama yang online. Hongdo online itu cewek sensitif dan lembut. Tapi di depan aku dia tipe lain. Orang perlu samaran di internet. Itu hal biasa. Oke, jangan pikirkan masalahmu. Jawab dulu beberapa pertanyaanku. Kapan terakhir gejala muncul? Bisa berhenti tiap aku datang? Cerita aja soal sakitnya. Tolong hargai perasaan pasien, ya? Aku dokter, bukan asuransi. Aku butuh pasien sehat. Kamu gak konfirmasi kondisi sendiri. Nolak minum obat tepat waktu. Gak datang kontrol rutin. Gimana mau sembuh?
Halo Tuan Pohon. Pernah dengar band namanya Bandar Udara Kecilku? Bandar Udaraku? Lucu kan namanya? Itu salah satu band favoritku. Aku selalu rasa mereka nyanyiin hidupku. Kalau suatu hari mereka konser, pasti aku nonton. Tuan Pohon, lagi sibuk? Kenapa gak istirahat? Dengerin lagu. Hei, Tuan Muda. Lagi lihat apa? Hei, aku tanya habis minum obat terakhir. Ada reaksi? Atau efek samping gitu? Tuan Muda. Hai Pak. Sedang lihat apa? Saya bicara dengan Anda. Konser band ini disponsori Blue Bridge International. Hotel tempat Anda menginap di Blue Bridge International Hotel. Apa dia tidak tahu? Hei. Saya ada urusan sekarang. Hei, tunggu sebentar. Kenapa setiap kali saya bicara sakit atau minum obat? Itu sikap Anda? Baik. Saya akan ingat minum obat. Sampai jumpa. Ya. Hei, tidak, Fan Kiao. Saya belum baca majalah ini. Adan Bridge, kamu dipanggil Nyansin. Saya ada hubungan dengannya. Saya tunggu dia di lobi. Ya? Dan Kiao, kamu tidak beritahu saya duluan saat datang ke saya. Kamu datang ke saya. Apakah kamu kirimkan saya majalah fashion? Dengar band Little Apple, saya tinggal di Blue Bridge International. Ini band. Saya ingat sekarang. Salah satu sponsor band ini adalah Blue Bridge International. Saat mereka tampil, akan menginap di Blue Bridge International. Mau lihat? Kamu bukan penggemar, kan? Baik, kalau suka. Saya ikut denganmu. Dan Bridge. Masuk. Kenapa kamu lagi? Kenapa dia tidak bawa saya kopi? Ningxia punya kasus sendiri. Dia sibuk. Ya, dia tidak bisa terus beli kopi. Jadi serahkan pekerjaan seperti ini ke saya nanti. Dia ada kasus baru-baru ini. Itu kasus Mickey. Tidak ada yang mau ambil. Ningxia yang ambil. Saya duluan ya. Yang mulia, kita duluan, dah. Xiao Zeng. Ambil dokumen ini dan buat salinannya. Baik, Ningxia. Apa yang sudah kamu lakukan 2 hari terakhir? Menghindariku setiap hari. Hei, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu menghindari bosku? Oh, dan kamu tahu aku bosmu. Ya, kalau tidak siapa yang akan membayarku? Hei, dengarkan aku. Jangan ikuti kasus Mikue untuk sementara waktu. Terlalu lama. Kamu balik perusahaan. Aku lebih membutuhkanmu daripada apapun. Ayo, aku pikir kasus ini cukup bagus. Meski merepotkan. Tapi ini Pom. Kamu bisa promosikan untuk kami.
US bos, biarkan saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Baik, aku ada urusan. Aku pulang kerja sekarang. Ketua, aku pikir. Ada apa? Ragu-ragu? Cepat katakan. Mungkin itu sebabnya Shan Qiao dan Ning Xin berkencan. Dia juga lebih sering datang ke Sokut Brigade Internasional. Minta Departemen Iklan buat rencana. Kami di Blue Bridge International siap meletakkannya di jalanku. Proyek iklan online akan diserahkan ke Ning Xin. Biar dia hubungi Man Wei. Ikuti. Apakah ketua? Selamat pagi Tuan Tre Hole. Meski kita sudah bertemu di dunia nyata, tapi untuk melanjutkan hubungan aneh kita di langit, aku masih mengembalikan identitas Hong Xiaodo. Chat denganmu di app. Aku punya kabar baik untukmu. Tidak bisa kukatakan sekarang. Aku akan memberimu kejutan hari ini. Hei, tunggu sebentar. Selamat pagi semuanya. Ayo pergi. Hachi. Bisa perhatikan etiket publik? Xiao Xia, aku tidak membicaramu. Kamu bersin di tempat umum. Apakah ini benar-benar perlu diubah? Seorang wanita perlu punya aura misteri dan pendiam. Hai, kamu ini masalah banget. Apa yang bisa saya lakukan? Hidung saya sangat sensitif. Begitu saya mencium wangi parfum, saya. Apakah itu parfum saya? Wah, laki-laki gedenya pakai parfum apa? Dang 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 dang. Perkenalkan kue rasa chestnut buatan saya. Saya dengan ini menyatakan dengan sungguh. Setelah mengalami N kali kegagalan, dunia baking akhirnya resmi membuka pintunya untuk saya. Cantik kan? Cobalah. Oke. Kalau tidak enak, saya akan kasih 100. Oh, sayang, ini kelihatan bagus banget. Haha, Oke, yum. Ya, ini enak banget. Hei, apa bagusnya buat kamu? Makan terlalu banyak bisa bikin gemuk. Jangan kasih makan terus. Ayo makan kue.